penegakan perda, khususnya nih tentang jam malam di Kabupaten Sumbawa Barat. Terima kasih. Luar biasa sekolah dan seluruh elemen sekolah kemudian ditopang dari Dalam orang menjaga tuanya. ketertiban umum, dan apa sih harapan Bapak agar siswa ini tidak terlibat dalam pelanggaran ketertiban? Terkait dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat, khususnya program belajar malam ini, memang kita dari Pol PP ini sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerdas, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Pontotano. Oke, hari ini bersama saya Naila Arga Sapitri yang akan memandu kalian dari awal hingga akhir pada perbincangan hari ini. Nah, Sobat Cerdas tahu tidak? Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kedatangan Bapak Kasat Pol PP dari Kabupaten Sumbawa Barat dengan Bapak Haji Syarifuddin SPD, betul? Oke. Nah, tentunya nih teman-teman, sebagai Kasat Pol PP, Bapak Haji Syarifuddin tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Dan tentunya pengalaman-pengalaman berharga yang dapat kita kutip dan jadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut saja Bapak ya pada pertanyaan pertama. Apa nih pesan kunci Bapak tentang disiplin yang harus dipegang teguh siswa SMA Negeri 1 Pontotano atau seluruh siswa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, dan bagaimana keterkaitan antara disiplin siswa dengan penegakan perda, khususnya nih tentang jam malam di Kabupaten Sumbawa Barat? terima kasih. Luar biasa. Jadi kami dari Pol PP ini adalah merupakan corong pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, ada Kota Pati, terkait implementasi perda maupun perbuk yang terkait dengan program belajar malam, kemudian ketertiban dan ketentraman masyarakat. Nah, perbuk tentang program belajar malam ini adalah Perbuk nomor 51 tahun 2014 ya, yang merupakan acuan ya daripada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka mengimplementasi daripada program belajar malam ini. Ini sangat penting karena generasi muda, terutama anak-anak SMP, SMA, sebagai fundamental pendidikan untuk menuju kepada cita-cita besar, baik itu cita-cita besar dari diri kita sendiri, anak itu sendiri, cita-cita besar orang tua, bapak ibu, dan seluruh masyarakat dan pemerintah kabupaten di mana saja. Nah, untuk itu ya dalam rangka implementasi program belajar malam ini dan kemudian dirunut lagi oleh Perda nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, misalnya program misalnya itu program kepada masyarakat terutama anak-anak sekolah, suara-suara bising sepeda motor, kemudian tata tertib ya, parkiran di jalan kampung, kemudian dan sebagainya yang mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam rangka menempa disiplin khususnya di SMA Pontotano ini harus datang dari diri anak itu sendiri, harus datang dari bapak ibu gurunya itu sendiri, dan harus datang yang lebih utama itu datang dari orang tua itu sendiri. Ketika kolaborasi ini ya, kolaborasi ini untuk menempa disiplin untuk mencapai cita-cita anak sekolah ini terutama di SMA tanpa dari ketiga faktor ini, terutama dari diri anak itu sendiri, dari bapak ibu guru dan kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah, kemudian ditopang dari orang tua, dan insya Allah semua yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tantangan bagi anak-anak ini, terutama anak-anak sekolah di SMA akan berjalan dengan baik, akan berhasil sesuai dengan cita-citanya. Oke, tentu penting ya untuk memunculkan niat dari Ya, siswa itu niat sendiri. ikhlas, niat yang tulus dari diri anak untuk mau merubah karakter itu sendiri. Karakter yang paling utama arti itu, tingkah laku.
disiplin, ya. Itu yang paling utama. Tanpa itu nonsen itu semua, tidak akan berhasil cita-cita besar daripada kita semua terutama anak-anak SD. Oke. Nah, itu dia teman-teman bahwa penting disiplin itu datang dari diri kita sendiri. Karena berkaitan dengan penegakan perda tadi ya, Iya, Bapak, iya. ya. Oke. Pertanyaan kedua nih, Bapak. Dalam konteks pembinaan karakter nih, apa sih target spesifik kolaborasi antara Satpol PP dengan SMA Negeri 1 Putu Kano ke depannya? Ya, inilah kerangka spesifik kami sebagai corong pemerintah Pol PP turun ke sekolah-sekolah sebagai mitra sekolah, sebagai mitra belajar, terutama di SMP, SMA, SMK yang ada di teritorial Kabupaten Sumbawa Barat. Pol PP Go to School tidak lain dan tidak bukan adalah lebih secara kolaboratif, sinergis dan semua elemen baik itu masyarakat, ya, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, baik itu pemerintah dari tingkat RT, dusun, kepala desa, camat, dan semua elemennya. Ini yang merupakan tonggak penegakan daripada program pemerintah Rupa, terutama di sekolah program belajar malam ini. Ya, ya. Ini kami itu terus bersinergis dengan semua sekolah khususnya di SMA Potutaro ini tidak sekali ini kami tutup sekali 1 bulan kami tampung, baik secara formal maupun secara informal. Tidak lain begitu kami adalah untuk menegakkan program ini endingnya agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, tidak tersangkut dengan yang hal-hal negatif, dengan narkoba, bromacora, kemudian garong, ya, rebut-rebutan, melawan orang tua, dan mencuri dan segala sesuatu. Ini tugas kami, ya, tujuan kami. Ikhlas pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, seluruh bupati, wakil bupati, dan seluruh pemerintah itu menuju kabupaten yang berpengalaman fitra, kabupaten yang luar biasa. Oke, berarti tidak hanya dengan Satpol PP Go to School ya, Pak? Semua elemen, Semua semua elemen lapisan masyarakat. yang paling utama itu sudah saya katakan tadi awal tadi, peran orang tua. Oke, jadi teman-teman tidak hanya diri kita sendiri, tapi peran orang tua serta lingkungan juga sangat penting ya, Bapak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Pol PP melihat peran pelajar sebagai mitra dalam menjaga ketertiban umum dan apa sih harapan Bapak agar siswa ini tidak terlibat dalam pelanggaran ketertiban? Dari kami terus kami rawat kolaborasi ini, sinergitas ini, ya, peran sekolah, terutama di SMA Putu Kano, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dan seluruh elemen yang terkait bekerjasama dengan orang tua agar siswa ini lebih banyak tampil di kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya, seperti ekstrakurikuler, pramuka, kemudian pengajian, intak dan sebagainya, itu yang paling utama. Agar ini dapat membentengi ini, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, yang negatif, yang menjerumuskan anak-anak kita ini ke lembah-lembah hitam. Jadi harapan kita dan kita semua, terutama Bapak Kepala Sekolah dan guru, harus punya program-program inovatif untuk membentengi seperti apa yang saya katakan tadi, ekstrakurikuler, kemudian pramuka, kemudian intak, program intak, kemudian pengajian dan sebagainya. Saya kira itu lebih nyata kita implementasikan di sekolah karena memang usia-usia dini, puber pertama SMP, SMA ini membutuhkan tempahan mental yang nyata, ya, yang nyata untuk memetengi hal-hal yang negatif. Saya kira itu. Oh, berarti dengan kegiatan-kegiatan positif Iya, Pak ya, agar siswa ini terbentengi dan tidak terlibat dalam benar. pelanggaran ketertiban tersebut. Oke, nah itu dia teman-teman. Jadi sebagai siswa, kita juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan positif nih untuk seperti kata Bapak tadi, membentengi diri kita dari hal-hal buruk tersebut atau pelanggaran ketertiban tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih Bapak. Last but not least teman-teman, apa sih tantangan besar
terbesar yang dihadapi Satpol PP KSD saat ini terkait ketertiban umum dan bagaimana siswa dapat berkontribusi minimal nih untuk mengatasi tantangan tersebut, Bapak? Iya, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang sangat fundamental ya. Rasulullah kita Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam itu ya lama, Iya. tantangan yang sangat berat, ya, tantangan yang sangat besar, apalagi kita. Ya. Terkait dengan program belajar malam dan semua program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan ketertiban penentraman masyarakat, khususnya program belajar malam ini, memang kita dari Pol PP ini sebagai tangan pertama, kemudian kami berkolaborasi, bersinergis ya, dengan TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat, memang tantangan besar sangat luar biasa, terutama dari orang tua itu sendiri, dari anak itu sendiri. Kadang-kadang terus terang, ketika kami patroli, kami temukan anak-anak berpakaian seragam dengan tasnya, dari rumahnya itu, kami dengan orang ke sekolah, ternyata tidak ke sekolah. Mereka mangkal di tempat-tempat, di kedai-kedai, di warung-warung. Ini kami patroli kami dapatkan hal-hal seperti ini, tantangan besar bagi kami, ya, dan bukan tugas Pol PP saja, tetapi tugas, apa yang saya katakan tadi, tugas dari Bapak Ibu guru, tugas dari orang tua, tugas dari tokoh agama masyarakat, tugas pemerintah, dan tugas seluruh masyarakat. Nah, program pelajar malam ini dan program yang lain ini, Pol PP tidak sendiri. Pol PP eh, sangat eh, terinspirasi dan sangat dibantu oleh TNI Polri. Nah, di samping program-program belajar malam, Pol PP juga punya program-program inovatif seperti program pelayanan masyarakat ketika ada masyarakat yang pulang dari luar daerah, ya, dari luar daerah, kemudian pas tengah malam tidak ada kendaraan ojek, ya kami Pol PP siap mengantar ke tempat agar keamanan yang terjamin, tidak ada pungutan, tidak ada bayar, ada call centernya atau langsung ke call HP kami sebagai kasat profil. Saya kira itu yang merupakan tugas kami, tapi tugas kami ini dikatakan berat, dikatakan tidak sangat berat, tetapi kami tetap ya bekerja, berkolaborasi dengan semua elemen dan itu dengan seluruh masyarakat agar KSB ini bisa menjadi kabupaten yang tentram, damai, zero konflik horizontal, jauh dari konflik pertengkaran komunal, konflik komunal dengan masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah yang ada di KSB ini tidak terjadi tawuran antar pelajar. Nah ini, alhamdulillah di KSB tidak ada hal seperti itu. Nah ini tugas kami. Saya kira ke depan Pol PP akan bekerja terus demi kenyamanan, ketentraman masyarakat seluruh Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya anak-anak sekolah di Kabupaten Sumbawa. Oke, terima kasih Bapak. Jadi itu dia teman-teman tantangan terbesar yang dihadapi Satpol PP KSP saat ini. Nah, berdasarkan perbincangan panjang kita ini tentunya kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran ya yang dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan itu dia berakhirnya perbincangan kita bersama Bapak Haji Syarikuddin SPD pada hari ini. Bersama saya Naila Arga Sapitri. Sampai jumpa kembali di podcast SMA Negeri 1 Kota Tandang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini ngomong saya.